gue ngerasa gue lagi berantem sama cowok gue yang gak mau banget kehilangan gue. Gue pengen kita tetap jalan, Kil. Fatah, kasih Akila kesempatan buat ngejelasin. Deep talk hubungan masa lalu antara Fatah dan Akila masih terus berlanjut, mengalir pelan namun semakin dalam, seolah ya membuka lapisan perasaan yang selama ini tersembunyi. Dari sudut pandang Fatah, semuanya terasa begitu jujur, bahwa rasa sayang itu nyatanya belum benar-benar hilang. Masih ada, besar dan hangat, berdampingan dengan luka lama yang juga belum sepenuhnya sembuh. Di balik semua itu terselip sisi yang justru bisa menjadi titik terang. Akila perlahan mungkin akan menyadari bahwa dulu ia pernah dicintai sedalam itu. Sebuah kesadaran yang sedikit banyak bisa menyentuh sisi rapuh Akila, terutama tentang rasa takutnya selama ini, merasa nggak cukup berharga untuk orang lain. Namun di sisi lain, bagi para pendukung Fatzar maupun Harkil, momen ini mungkin terasa cukup mengaduk emosi. Terlebih ya dengan dinamika antara Fatah dan Akila yang kali ini terlihat begitu intens. Bukan sekedar dua orang yang berbagi cerita, tapi seperti dua hati yang pernah saling memiliki, kini berhadapan lagi dengan ketakutan yang sama, kehilangan untuk kedua kalinya. Selama ini, sorotan negatif hampir selalu mengarah pada Zara yang dicap sebagai pihak ketiga, perebut, bahkan perusak di hubungan Fatah dan Akila. Padahal, jika ditarik mundur dan dilihat lebih jernih, hampir semua momen perhatian, bahkan bantuan yang terkesan berlebihan dari Fatah hanya terjadi dalam lingkup asrama. Dan itu pun bukan tanpa alasan, melainkan lahir situasi dan kondisi yang sulit untuk diabaikan. Di masa itu, Fatah sendiri sedang berada di titik yang gak mudah. Kemarahannya pada Papa Jordan, kekhawatirannya pada kondisi Mama Amanda yang sedang sakit jiwa, ditambah kondisi mental Fatah yang cenderung obsesif dan penuh empati, membuatnya selalu merasa terdorong untuk membantu orang di sekitarnya secara total, sampai benar-benar tuntas. Nah, di saat yang sama, Zara pun hadir nih sebagai sosok yang sedang berada di fase paling rentan dalam hidupnya. Saat itu Zara baru pertama kali berpisah dari mama dia. Zara pun harus menghadapi fitnah, dijauhi, bahkan dibully oleh lingkungan asrama. Ditambah ya kesulitan berkomunikasi dengan mamanya, hingga ada ancaman penutupan asrama itu sendiri. Di kondisi itulah kehadiran Fatah yang muncul bagaikan pahlawan terasa hampir tak terelakkan. Dari membantu saat Zara sering kesandung, Fatah pun ikut taruhan buat pulihin nama baik Zara, hingga membantu hal yang jauh lebih besar, seperti memberikan rumah, kendaraan, bahkan biaya pendidikan sekolah. Semuanya mengalir sebagai bentuk empati yang mungkin terlihat sangat berlebihan, tapi berakar dari situasi yang memang mendesak. Memang sih, jika dilihat lebih dalam bisa aja muncul anggapan bahwa di balik empati itu terselip sesuatu yang lain, perasaan yang samar yang sempat tergambar lewat momen-momen kecil seperti pelukan menenangkan katanya menguatkan atau genggaman tangan. Namun yang sering terlewat adalah bagaimana cerita itu berkembang setelahnya. Karena begitu keluar dari asrama, perhatian Fatah terhadap Zara perlahan berhenti. Fatah justru ya berusaha sepenuhnya memperbaiki hubungannya dengan Akila. Fatah terus menepis perasaan aneh yang sempat muncul dan fokus menegaskan hanya pada satu nama, Akila. Hal ini pun diperkuat lewat sesi kilas balik saat mereka pertama kali masuk sekolah Tirta. Ada momen sederhana tapi bermakna ketika Zara memilih untuk nggak berjalan berdampingan dengan Fatah menuju kelas, semata karena Zara takut menimbulkan kesalahpahaman lagi dengan Akila. Sebuah detail yang mungkin dulu luput diucapkan, tapi sebenarnya sudah menjadi bagian dari alur sejak awal, bahwa meskipun Zara pernah jujur pada perasaannya, namun nggak pernah ada upaya untuk diam-diam merebut atau mengkhianati persahabatannya dari Akila. Fakta-fakta kecil ini seolah mengingatkan ya bahwa apapun yang sempat ada di antara Fatah dan Zara nggak pernah benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang melampaui batas selama Fatah masih bersama Akila. Bahkan ketika Fatah sendiri mengakui sempat merasakan hal yang aneh, namun yang terpenting adalah bagaimana Fatah memilih untuk segera menepisnya, karena pada akhirnya hati Fatah tetap berpulang ke Akila. Namun perlahan ya, tanpa disadari, masa itu berubah menjadi semacam titik balik, seolah menghadirkan balasan halus atau karma lah untuk semua luka yang pernah Fatah torehkan ke Akila. Perhatian dan empati berlebih yang Fatah berikan ke Zara seakan berbalik arah lewat kehadiran Mohan. Jika sebelumnya Fatah bagaikan pahlawan kesiangan yang terus peduli terhadap Zara, maka giliran Mohan yang sempat hadir dengan intensitas yang hampir sama namun tertuju ke Akila. Awalnya semua berangkat dari niat yang gak sepenuhnya tulus. Mohan ingin memancing emosinya Fatah, memainkan situasi dengan menggoda Akila. Tapi sepertinya permainan kebablasan. Mohan justru terseret ke dalam perasaannya sendiri. Di balik sikap tengilnya ada ketulusan yang gak bisa dipungkiri, dan tanpa disadari Mohan menjadi sosok yang mampu menenangkan Akila
Akila di saat-saat paling sulitnya. Perlahan sesuatu mulai berubah. Akila yang biasanya sulit ditenangkan saat emosinya memuncak justru menunjukkan sisi berbeda ketika bersama Mohan. Dari sudut pandang Fatah nih, momen kecil seperti melihat Akila minum dari botol yang dipegang Mohan terasa jauh lebih mengusik daripada sekedar adegan biasa. Mungkin ya bagi orang lain itu sepele, bahkan gak sebanding lah dengan kedekatan antara Fatah dan Zara. Namun Fatah tahu hari itu ada sesuatu yang bergeser di hati Akila, sebuah ruang yang mulai terbuka untuk kehadiran orang lain. Detik itu Fatah memilih diam, bukan karena nggak peduli, tapi mungkin sadar diri ya bahwa ia pun pernah melakukan hal yang sama, bahkan lebih jauh. Yang nggak pernah Fatah sadari, justru momen singkat itu menjadi semacam kenangan manis bagi Akila, sebuah rasa yang diam-diam tumbuh. Hingga saat dibawa kembali dalam sesi deep talk mereka, Akila hanya bisa terdiam karena hatinya sendiri mengiyakan. Namun karma buat Fatah masih belum berhenti guys. Ada satu fase yang terasa jauh lebih menyakitkan, meski ya bukan sepenuhnya kesalahan Akila. Seolah semesta ingin menguji seberapa besar perasaan Akila terhadap Fatah lewat kejadian penculikan yang dilakukan Mohan. Di saat itu Fatah hanya bisa menunggu di rumah Zara bersama Harry. Fatah diliputin kecemasan sepanjang hari tanpa kabar sedikit pun dari Akila. Keterbatasan keadaan gak bisa nelpon Akila, ditambah identitas Harry yang hacker masih dirahasiakan, membuat mereka gak punya banyak pilihan selain bertahan dalam ketidakpastian. Hingga akhirnya Akila nyampe juga depan rumah. Namun bukan sendiri, Akila datang diantari Mohan. Pemandangan itu seperti menampar Fatah dalam diam. Bukan hanya karena rasa marah, tapi juga sakit yang sulit dijelaskan. Pacarnya menatap orang lain dengan begitu dalam, seolah dunia di sekitarnya nggak lagi penting. Bahkan Akila baru tersadar setelah namanya dipanggil. Di tengah situasi yang sudah cukup menyakitkan, Mohan dengan gaya tengilnya justru melontarkan kalimat yang menusuk harga diri Fatah. Sebuah sindiran yang terasa ringan di permukaan, tapi berat dalam makna. Sorry city boy, gua balikin cewek lu kelamaan. Abisnya dia suka lupa waktu kalau lagi sama gue. Di momen itu Fatah nggak mampu ya meluapkan amarahnya. Fatah hanya memilih menahan diri karena jauh di dalam hatinya Fatah khawatir jika semuanya ditanyain lagi, kenyataan akan semakin menyakitkan bahwa apa yang dikatakan Mohan bisa jadi nggak sepenuhnya salah. Jadi saat itu Fatah memilih seolah lebih mempercayai versi cerita Akila, bukan karena nggak punya prasangka, tapi karena Fatah nggak ingin menambah beban di hati Akila. Fatah nggak ingin melihat Akila panik, gelisah, atau terus dihantui rasa bersalah. Jadi Fatah memilih diam, meredam gejolak yang sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang. Namun ketenangan itu hanyalah di permukaan. Di dalamnya tersimpan begitu banyak pertanyaan yang nggak pernah sempat terucap. Dan di sesi deep talk kali ini semuanya akhirnya pecah. Bukan hanya luka yang selama ini dipendam, tapi juga kemarahan yang diam-diam tumbuh. Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan. Kenapa dulu Akila nggak berusaha lebih keras untuk kabur dari Mohan? Sebenarnya sih saat itu Fatah udah tahu guys jawabannya, bahwa ada bagian dari momen itu yang dinikmati. Dan justru disitulah ironinya terasa begitu kuat. Ketika kenangan itu diungkit kembali, Fatah dan Akila sama-sama menangis, namun dengan alasan yang berbeda. Akila menangis mungkin karena rasa bersalah saat kembali mengingat momen yang jujur aja sempat terasa menyenangkan bersama Mohan. Sementara Fatah menangis karena kesadaran pahit. Di hari itu nyatanya ia emang sudah kehilangan Akila. Jadi nih ya, kasus Fatah Zara dan Mohan Akila bisa dibilang sama-sama berawal dari empati, sama-sama menghadirkan kedekatan yang gak direncanakan. Namun jika ditelusurin lebih dalam, ada perbedaan yang halus tapi penting pada Fatah dan Zara. Perasaan itu muncul di tengah situasi sulit, tapi selalu ada batas yang dijaga, bahkan segera dihentikan sebelum berkembang lebih jauh. Sementara pada Akila dan Mohan, ada momen di mana batas itu justru mulai melebur tanpa benar-benar disadari. Seharusnya sesi deep talk ini dilakukan sejak dulu. Retaknya hubungan Fatah dan Akila bukan semata karena orang ketiga ya guys, tapi karena komunikasi yang gak pernah benar-benar selesai. Terlalu banyak asumsi, terlalu banyak diam, hingga Akila pun sempat merasa seolah ia hanya mencintai sendirian. Nah malam itu semua yang selama ini tertahan seakan menemukan jalannya. Bagi Akila, luapan perasaan Fatah terasa seperti dirinya sedang berhadapan dengan seseorang yang begitu takut kehilangannya. Bukan dingin, bukan acuh, tapi justru penuh rasa yang selama ini nggak pernah diungkapkan.
Di sisi lain, Akila pun punya kekurangan. Meskipun Akila termasuk gampang kebawa perasaan atau baperan, namun Akila sadar kadang sering kurang peka, bahkan untuk hal yang paling dekat dengannya. Nah, kini ketika semua sudut pandang Fatah terbuka, muncul kekhawatiran baru. Apakah semua ini akan membuat Akila menyesali terlalu banyak hal? Yang jelas ya, percakapan ini seperti menjadi jawaban atas kalimat Zara sebelumnya guys, bahwa suatu hari nanti Akila akan mengerti. Dan mungkin aja inilah yang dimaksudkan oleh Zara. Seperti kita ketahui ya, Zara memang pernah mengakui pada Akila bahwa dirinya mencintai Fatah sejak pandangan pertama. Namun justru karena itu, Zara seperti memahami sesuatu yang gak semua orang bisa lihat, bahwa di hati Fatah selalu ada ruang yang gak tergantikan untuk Akila. Mungkin itu pula guys sebabnya kenapa Zara belum bisa menerima Fatah sepenuhnya. Nah, pertanyaannya, apakah kejujuran yang terlambat ini cukup adil bagi Harry yang selama ini banyak berkorban untuk Akila? Karena pada akhirnya satu hal yang gak bisa dipungkirin ya, Akila mungkin juga belum benar-benar move on dari masa lalunya. Dan kadang guys, yang paling sulit itu bukannya melepaskan, tapi mengakui bahwa hati masih tersisa sesuatu di tempat yang sama.